Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 2 pada tugas latihan soal akhir bab pada halaman 211 sampai 215 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Bagian kita masuk ke soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Perhatikan diagram sintesis protein berikut. Label penunjuk X, Y, dan Z secara berurutan adalah titik-titik. Bagian berdasarkan diagram sintesis protein yang diberikan, didapat bahwa X adalah proses di mana DNA menghasilkan mRNA yang dikenal sebagai proses transkripsi. Kemudian Y adalah hasil akhir berupa polipeptida, yaitu rantai asam amino yang terbentuk dari proses translasi. Dan Z adalah proses penggabungan asam amino di ribosom yang merupakan proses translasi. Jadi, label yang tepat untuk X, Y, dan Z secara berurutan adalah pada opsi D, yaitu transkripsi, polipeptida, dan translasi. Kita masuk ke soal kedua berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Suatu DNA memiliki untai sense ATG, GTA, ACC, CCA, ATA, dan TAG. Diketahui bahwa triplet basa dengan jenis asam amino sebagai berikut, yaitu secara berurutan ada trionin, prolin, metionin, isoleusin, dan valin, serta diakhiri oleh stop. Urutan jenis asam amino hasil sintesis protein yang terbentuk adalah titik-titik. Bagian diketahui untuk untai sense DNA-nya seperti yang disebutkan dalam soal. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menentukan urutan asam amino hasil sintesis protein. Pertama yaitu adalah transkripsi DNA menjadi mRNA dengan mengubah basa DNA menjadi basa komplementernya. Dengan pasangannya adalah sebagai berikut. Kemudian kita bisa mengurutkan mRNA yang terbentuk dari untai sense DNA-nya. Maka didapat setelah kita mengubah berdasarkan basa komplementernya, dapat susunan barunya yaitu adalah AUG, GUA, CCA, AUG, GUA, ACC, CCA, AUA, dan UAG. Penerjemahan translasi mRNA menjadi asam amino berdasarkan kodonnya, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam soal. Sehingga urutan asam amino yang terbentuk adalah metionin, valin, trionin, prolin, isoleusin, dan terakhir adalah stop. Jadi berdasarkan urutan ini, opsi yang sesuai adalah pada opsi E. Kita lanjut ke soal ketiga berikut ini, kan. Perhatikan soal yang ada ini. Perhatikan gambar untai DNA berikut. Ikatan hidrogen pada DNA tersebut berjumlah titik-titik. Bagian berdasarkan gambar untai DNA pada soal tersebut, dapat bahwa pasangan adenin kita tahu akan selalu berpasangan dengan timin dengan 2 ikatan hidrogen. Kemudian pasangan guanin akan berpasangan dengan sitosin dan memiliki 3 ikatan hidrogen. Nah, dalam gambar ada 3 pasangan basa, yaitu A berpasangan dengan T dengan 2 ikatan hidrogen, kemudian G berpasangan dengan C dengan 3 ikatan hidrogen, dan C berpasangan dengan G, yaitu 3 ikatan hidrogen. Maka jika kita total, didapat total jumlah ikatan hidrogen adalah 2 tambah 3 tambah 3 sama dengan 8. Dan ini sesuai dengan opsi pada opsi D. Kemudian kita masuk ke soal keempat berikut ini, kan. Perhatikan gambar model replikasi DNA berikut. Pernyataan yang sesuai dengan model replikasi DNA tersebut adalah titik-titik. Bagian gambar yang ditampilkan menunjukkan proses replikasi DNA semi konservatif, di mana setiap heliks ganda DNA yang baru terbentuk terdiri dari 1 untai polinukleotida lama, yaitu yang di atas, dan 1 untai polinukleotida baru. 1 untai polinukleotida lama sebagai cetakan dan 1 untai polinukleotida baru sebagai komplementernya. Jadi, pernyataan yang sesuai dengan model replikasi DNA tersebut adalah pada opsi D, di mana setiap
heliks ganda DNA yang dihasilkan mengandung untai polinukleotida lama dan baru. Kita masuk ke soal kelima berikut ini, Gen. Perhatikan struktur sel sperma berikut ini. Tes DNA terbukti sangat membantu dalam mengungkap berbagai kasus kriminal, identifikasi korban kecelakaan dan bencana alam, serta penentuan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah dan ibunya. Berdasarkan gambar tersebut, DNA bisa diambil dari bagian titik-titik. DNA dapat diekstraksi dari nukleus di kepala sel sperma, khususnya pada label 2, dan dari mitokondria di bagian leher atau badan yang ada pada label 4. Ini sesuai dengan jawaban khususnya pada opsi D, 2 dan 4 pada soal gambar, karena menunjukkan bagian yang mengandung DNA, yaitu nukleus label 2 dan leher atau badan pada label 4 yang mengandung mitokondria. Kita masuk ke soal ke-6 berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Pada penyilangan bunga berwarna ungu dengan sesamanya diperoleh fenotip keturunan 77 ungu dan 23 putih. Jika ungu bersifat dominan, kemungkinan pasangan genotip kedua induknya adalah titik-titik. Baik, diketahui dari soal bahwa ungu dominan terhadap putih resesif dengan A besar dominan terhadap A kecil. Hasil keturunan terdiri dari 77 ungu dan 23 putih. Untuk menghitung rasio fenotip, kita bisa melihat perbandingannya, yaitu rasio fenotip ungu banding putih itu adalah 77 banding 23. Ini kalau kita samakan, itu ibaratnya adalah 3 banding 1. Nah, perlu diketahui, rasio fenotip 3 banding 1 itu merupakan karakteristik dari persilangan 2 individu heterozigot. Sebagai contoh adalah A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Nah, sebagai pembuktian, jika kedua induk memiliki genotip A besar A kecil, maka ada kemungkinan genotip keturunan akan menghasilkan rasio 1 banding 2 banding 1, yaitu A besar banding A besar A kecil banding A kecil A kecil. Tapi kita tahu fenotip yang dihasilkan akan memiliki rasio 3 banding 1, yaitu ungu dan putih, di mana genotip A besar dan A besar A kecil akan berfenotip ungu, karena tadi ada sifat dominan dari warna ungu. Sedangkan genotip A kecil itu akan berfenotip putih. Jadi kemungkinan pasangan genotip kedua induknya adalah pada opsi C, yaitu A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Kita masuk ke soal ke-7 berikut ini, Gen. Pada tanaman bunga pukul 4, terjadi penyimpangan semu hukum Mendel dominasi tidak sempurna atau intermediate. Tanaman tersebut dapat menghasilkan bunga berwarna merah, merah muda, dan putih. Jika tanaman berbunga warna putih disalangkan dengan tanaman berbunga warna merah muda, akan menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip titik-titik. Bagian pada kasus dominasi tidak sempurna atau intermediate, fenotip heterozigot merupakan campuran dari kedua alel. Untuk tanaman bunga pukul 4, berikut adalah genotip dan fenotipnya, yaitu untuk M besar bunga merah, homozigot dominan, kemudian M besar M kecil itu bunga merah muda, heterozigot dengan dominasi tidak sempurna atau intermediate, kemudian M kecil itu adalah bunga putih yang sifatnya adalah homozigot resesif. Jika tanaman berbunga putih, yaitu M kecil, disilangkan dengan tanaman berbunga merah muda, yaitu M besar M kecil, kemungkinan kombinasi genotip keturunannya adalah sebagai berikut, yaitu didapat M besar M kecil untuk merah muda, dan M kecil itu dari putih. Ini bisa kalian lihat pada diagram Punnett ini, kan, yang dihasilkan dari persilangan ini. Dapat dilihat pada diagram bahwa setelah disilangkan, didapat rasio keturunan yang dihasilkan, yaitu 50% M besar M kecil, yang mana ini merupakan genotip dan fenotip dari merah muda. Kemudian ada 50% M kecil untuk fenotipnya putih. Jadi rasio fenotip keturunannya ada pada opsi C, yaitu merah muda 50% dan putih 50%. Kita masuk ke soal ke-8 berikut ini, Gen. Karakter warna bunga Lathyrus adaratus ditentukan oleh gen penumbuh bahan mentah pigmen, yaitu C besar, dan gen penumbuh enzim pengubah bahan mentah pigmen menjadi antosianin dengan simbol rel P besar.
Warna bunga ungu terjadi jika terdapat kedua gen tersebut. Namun jika salah satu gen tersebut tidak ada, bunga akan berwarna putih. Nah, pernyataan yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah titik-titik. Again, pernyataan yang sesuai ada pada E, yang mana ini benar dan sesuai dengan penjelasan mengenai interaksi gen komplementer. Nah, pada kasus ini, C besar P besar, yaitu bunga putih karena tidak ada gen C atau gen penumbuh bahan mentah pigmen. Kemudian C besar P kecil, bunga putih karena tidak ada gen P, yaitu gen penumbuh enzim untuk mengubah bahan mentah menjadi antosianin. Nah, ketika keduanya disilangkan antara C kecil, P besar dengan C besar, P kecil, semua keturunan akan memiliki genotip C besar, C kecil, P besar, P kecil. Karena mereka memiliki satu alel dominan dari masing-masing gen, yaitu C besar dan P besar. Mereka akan dapat menghasilkan antosianin, sehingga semua keturunannya akan berwarna ungu. Jadi, pembahasan ini benar, bahwa persilangan ini menghasilkan keturunan 100% berwarna ungu, karena adanya interaksi gen komplementer. Kita masuk ke soal ke-9 berikut ini, Ken. Di suatu peternakan terdapat ayam ras dengan 4 macam bentuk jengger yang berbeda, yaitu sumpel, mawar, biji, dan bilah. Persilangan antara ayam jantan berjengger bilah homozigot dan betina berjengger sumpel heterozigot akan menghasilkan keturunan berjengger sumpel, mawar, biji, dan bilah dengan angka perbandingan titik-titik. Again, berikut adalah untuk diagram persilangan mengenai hal yang ditanyakan pada soal. Uji silang antara ayam jantan berjengger bilah homozigot itu bisa kita tuliskan dengan genotip R kecil, P kecil, dan betina berjengger sumpel heterozigot itu R besar, R kecil, P besar, P kecil. Maka didapat untuk gametnya masing-masing adalah untuk RP dengan R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Maka kita bisa masukkan ke diagram Punnett atau tabel Punnett ini untuk melihat rasio genotip dan fenotip yang dihasilkan pada keturunan pertama. Maka ini tinggal disilangkan aja antara dari induk dan dari ibu atau bapaknya, sehingga didapat untuk rasio genotipnya adalah 1:1 banding 1:1. Sehingga untuk fenotipnya, sumpel banding mawar banding biji banding bilah akan menghasilkan rasio 1:1:1:1. Maka semuanya adalah 25% untuk masing-masing dari fenotip yang akan muncul pada keturunan pertama ini. Maka opsi yang benar ada pada opsi A. Bagian kita masuk ke soal 10 berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Penyilangan jagung berbiji licin berwarna ungu dengan jagung berbiji kisut berwarna putih menghasilkan keturunan sebanyak 440 licin ungu, 80 licin putih, 420 kisut putih, dan 60 kisut ungu. Persentase kombinasi parental, rekombinan, dan nilai pindah silang secara berurutan adalah sebanyak titik-titik. Bagian untuk menghitung persentase kombinasi parental, rekombinan, dan nilai pindah silang dari hasil persilangan jagung yang diberikan, kita bisa menggunakan langkah-langkah berikut ini. Yaitu untuk data keturunan. Diketahui bahwa licin ungu adalah 440, licin putih adalah 80, kisut putih 420, dan kisut ungu adalah 60. Maka kita dapat untuk total keturunannya adalah yaitu 440 ditambah 80 ditambah 420 ditambah 60 sama dengan 1000. Sehingga didapat kombinasi parentalnya yaitu terdiri dari licin ungu 440, kisut putih 420, dengan total kombinasi parentalnya adalah kita tambahkan aja 440 ditambah 420 sama dengan 860. Sehingga kita bisa cari persentase untuk kombinasi parentalnya, yaitu persentasenya adalah sebagai berikut. Persentase kombinasi parental total yang awal itu 860 dibagi total keseluruhan adalah 1000 dikali 100 didapat adalah persentase KP-nya adalah 86%. Kemudian untuk kombinasi rekombinan. Kombinasi rekombinan terdiri dari licin putih dan kisut ungu. Sehingga di total 80 tambah 60 adalah 140.
Kemudian persentase kombinasi rekombinan didapat adalah 140 dibagi 1000 dikali 100 sama dengan 14%. Nah, untuk nilai pindah silangnya bisa dicari itu khususnya pada persentase kombinasi rekombinan terhadap total keturunan. Maka sama dengan perhitungan yang persentase kombinasi rekombinan, NPS sama dengan 140 dibagi 1000 dikali 100 sama dengan 14%. Jadi kesimpulannya, persentase kombinasi parental atau KP itu adalah 86%, persentase rekombinan atau RK adalah 14%, dan nilai pindah silang atau NPS adalah 14%. Jadi jawaban yang benar ada pada opsi E secara berurutan 86, 14, dan 14%. Kita masuk ke soal ke-11 berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Genotip XAY merupakan laki-laki anodontia atau ompong. Fenotip dan genotip yang sesuai adalah titik-titik. Bagian perlu diketahui bahwa anodontia adalah kelainan genetik terpaut kromosom X yang bersifat resesif. Berikut adalah genotip dan fenotip yang sesuai dengan kondisi ini. Laki-laki normal memiliki genotip XA besar Y, di mana laki-laki hanya memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Nah, jika kromosom X-nya membawa alel dominan, yaitu XA besar, maka ia akan normal. Kemudian untuk perempuan normal, maka genotipnya adalah XA besar. Karena perempuan memiliki dua kromosom X, jika keduanya membawa alel dominan XA besar, maka dia akan normal. Kemudian untuk perempuan anodontia, yaitu XA kecil. Untuk perempuan yang menderita anodontia, kedua kromosom X-nya harus membawa alel resesif, yaitu XA kecil. Karena anodontia adalah kondisi resesif. Kemudian untuk perempuan karir, yaitu adalah XA besar dan XA kecil. Perempuan yang merupakan karir atau pembawa sifat akan membawa satu alel dominan, yaitu XA besar, dan satu alel resesif, XA kecil. Karena XA besar adalah dominan, dia tidak akan menunjukkan gejala anodontia, tetapi bisa mewariskan kondisi ini kepada keturunannya. Jadi dengan analisis ini, opsi yang bisa kita pilih ada pada opsi C. Kita lanjut ke soal ke-12 berikut, Gen. Kelainan genetik pada manusia dapat disebabkan oleh alel-alel yang tertaut pada gonosom ataupun autosom, bersifat dominan ataupun resesif. Hubungan antara karakteristik alel dan kelainan genetik yang sesuai adalah titik-titik. Bagian pasangan jenis kelainan terpaut pada kromosom dan sifat label yang tepat adalah sebagai berikut, yaitu pada hemofilia jenis kelainan 1 itu merupakan kelainan genetika yang terpaut pada kromosom kelamin X, yaitu gonosom atau B. Nah, alel bersifat resesif. Kemudian untuk albino, yaitu pada jenis kelainan 2, kelainan genetik terpaut pada kromosom tubuh, yaitu autosom, alel bersifat resesif. Kemudian polidaktili, kelainan 3, merupakan kelainan genetika terpaut kromosom tubuh, yaitu autosom, dan alel bersifat dominan. Kemudian kebotakan, itu kelainan genetik yang terpaut atau dipengaruhi oleh kromosom tubuh, dan alel bersifat dominan. Maka berdasarkan penjelasan di atas, jawaban yang benar ada pada opsi D, di mana pasangannya adalah 1B2, 2A2, 3A1, dan 4A1. Bagian kita masuk ke soal 13 berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Pasangan Pak Kardi dengan Ibu Yatmi berkeinginan memiliki 3 anak, yaitu 2 anak berjenis kelamin laki-laki dan 1 anak perempuan. Persentase harapan keluarga tersebut dapat terwujud adalah titik-titik. Bagian untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menghitung kemungkinan kombinasi jenis kelamin anak-anak yang diinginkannya. Yaitu peluang untuk memiliki anak laki-laki adalah 50% dengan peluang untuk memiliki anak perempuan. Jadi 50-50 atau 50 banding 50 atau 1 banding 1. Nah, keinginan keluarga adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kita bisa menggunakan aturan probabilitas kombinasi untuk menghitung peluangnya. Jadi ada 3 anak, jadi ada 3 kemungkinan urutan yang bisa terjadi. Itu laki-laki perempuan, laki perempuan laki, dan perempuan laki-laki. Setiap kombinasi memiliki peluang yang sama, yaitu setengah kali setengah kali setengah, sampai dengan 1 banding 8 yang dibagi, maka hasilnya adalah 12,5%.
Nah, karena ada 3 urutan yang mungkin, maka total peluangnya adalah 3 kali 12,5% sama dengan 37,5%. Jadi persentase harapan keluarga tersebut dapat terwujud adalah 37,5%. Kita lanjut ke soal 14 berikut, Gen. Albino merupakan kelainan genetik yang bisa diderita oleh laki-laki ataupun perempuan. Jika laki-laki penderita albino menikah dengan perempuan normal pembawa sifat, maka kemungkinan keturunannya adalah titik-titik. Bagian untuk menentukan kemungkinan keturunan dari pernikahan laki-laki penderita albino, yaitu karena sifatnya adalah resesif, maka A kecil-kecil, dan perempuan normal yang merupakan pembawa sifat itu bisa kita tuliskan dengan A besar kecil. Kita bisa menggunakan kotak Punnett atau diagram Punnett berikut. Maka untuk persilangannya adalah parentalnya adalah A kecil disilangkan dengan A besar kecil. Didapat untuk gametnya 1 A kecil dan kemudian A besar dan A kecil. Maka kita masukkan ke diagram Punnett sehingga didapat rasio genotip itu adalah A besar A kecil banding A kecil 1:1. Sehingga didapat rasio fenotip untuk normal karir banding albino yaitu 1:1. Sehingga dipersenkan adalah 50% banding 50%. Maka opsi yang sesuai ada pada opsi B, 50% normal karir dan 50% albino. Bagian kita masuk ke soal 15 berikut. Perhatikan peta silsilah golongan darah yang ada ini. Anak ketiga dan keempat tidak akan memiliki golongan darah titik-titik. Bagian berdasarkan gambar peta silsilah golongan darah, kita dapat menentukan kemungkinan golongan darah anak ketiga dan keempat. Diketahui orang tua dari anak-anak ini memiliki golongan darah ayah B dan ibu AB. Kemungkinan kombinasi alel golongan darah dari kedua orang tua adalah sebagai berikut. Ayah untuk golongan darah B dapat menyumbang alel IB, IB atau IB dan IO. Kemudian ibu dapat menyumbang alel IA dan IB. Nah, berikut adalah kombinasi golongan darah yang mungkin untuk anak-anaknya. Maka ini bisa kita silangkan aja, yaitu untuk ayah tadi dengan sumbangan alelnya dan ibu juga dengan sumbangan alelnya, maka didapat kemungkinan keturunannya adalah yaitu IAIB, kemudian IBIB, kemudian IAIO, dan IBIO. Berdasarkan hasil fenotip tersebut, dari kombinasi parental, anak 3 dan 4 tidak akan memiliki golongan darah O. Kenapa? Karena IAIO A adalah alel dominan terhadap O, sehingga tidak mungkin golongan darah O. Begitu pula dengan IBIO, B dominan terhadap O, sehingga tidak mungkin bergolongan darah O. Kita lanjut ke soal 16 berikut, Gen. Sinar gamma mampu menembus beton jika jaringan di tangan kita terkena sinar gamma dan terjadi mutasi. Sifat perubahan genetik tersebut adalah titik-titik. Gen, mutasi yang disebabkan oleh sinar gamma pada jaringan tubuh seperti tangan akan mempengaruhi sel-sel somatik, yaitu sel tubuh. Mutasi pada sel somatik atau sel tubuh tidak diwariskan kepada keturunan karena tidak mempengaruhi sel-sel reproduktif, yaitu pada sel sperma ataupun sel telur. Jadi jawaban yang bisa kita pilih ada pada opsi A, yaitu tidak diwariskan ke anaknya. Kemudian kita masuk ke soal 17 berikut ini, Gen. Untuk mengawetkan kayu dapat menggunakan senyawa kimia. Senyawa kimia yang bersifat mutagenik tetapi disalahgunakan sebagai bahan pengenyal dan pengawet produk makanan seperti kerupuk gendar, lontong, mie basah, dan bakso adalah titik-titik. Again, senyawa kimia yang disalahgunakan sebagai pengawet dan pengenyal dalam produk makanan seperti yang disebutkan pada soal adalah boraks, yang mana ini bersifat mutagenik. Borak digunakan secara ilegal dalam makanan karena dapat membuat tekstur lebih kenyal meskipun penggunaannya berbahaya bagi kesehatan. Jadi jawaban yang bisa kita pilih ada pada opsi B, yaitu boraks. Bagian kita masuk ke soal 18 berikut ini. Perhatikan mutasi basa nitrogen berikut. Pernyataan yang benar terkait mutasi tersebut adalah titik-titik. Bagian mari kita analisis urutan DNA normal dan DNA mutannya. Untuk DNA normal, yaitu TAC, ACG, ATA, dan TGG. Kemudian DNA mutan TAC, ACG, ATG, dan TGG. Perubahan terjadi pada kodon ketiga, yang mana normal itu ATA, dan mutannya adalah ATG. Kalau ditranskripsikan dari DNA ke mRNA, maka didapat untuk yang DNA normalnya UAU, yang mengkode tirosin, dan DNA mutan
itu didapatkan adalah UAC pada mRNA-nya yang juga mengkode tirosin. Nah, dari analisis ini, meskipun ada perubahan pada urutan basa nitrogen dalam DNA, tidak ada perubahan jenis asam amino yang disintesis karena UAU dan UAC itu sama-sama mengkode tirosin. Oleh karena itu tidak ada perubahan pada hasil sintesis polipeptida. Jawaban yang sesuai bisa kita pilih adalah pada opsi E, tidak ada perubahan jenis asam amino pada sintesis polipeptidanya. Bagian kita masuk ke soal 19 berikut ini. Tanaman alpukat yang normal memiliki kromosom berjumlah 44. Setelah mengalami mutasi X, kromosom berjumlah 46. Jika mengalami mutasi Y, kromosom berjumlah 42. Dan mutasi Z berjumlah 66. Jenis mutasi pada X, Y, Z adalah titik-titik. Bagian berdasarkan informasi yang diberikan, tanaman alpukat normal memiliki 44 kromosom. Nah, kita akan meninjau perubahan jumlah kromosom akibat mutasi X, Y, Z untuk menentukan jenis mutasinya. Pertama, untuk mutasi X yang didapatkan 46 kromosom. Jadi terjadi penambahan 2 kromosom dari jumlah normalnya, 44 menjadi 46. Ini adalah kasus tetrasomi karena terdapat 2 kromosom tambahan. Kemudian untuk mutasi Y, 42 kromosom. Ini berarti terjadi pengurangan 2 kromosom dari jumlah normal 44 menjadi 42. Ini adalah kasus nulisomi karena kehilangan sepasang kromosom. Kemudian mutasi Z itu adalah 66 kromosom. Jadi penambahan jumlah kromosom signifikan yang dari 44 menjadi 66. Ini adalah contoh kasus triploid di mana seluruh set kromosom mengalami penggandaan hingga 3 kali lipat. Jadi berdasarkan penjelasan ini, jawaban yang bisa kita pilih adalah tetrasomi, nulisomi, dan triploid. Itu pada opsi C. Bagian kita masuk ke soal 20 berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi soal pilihan ganda ini. Jadi perhatikan soal yang ada ini. Mutasi tingkat kromosom lebih besar pengaruhnya terhadap terjadinya kelainan tubuh daripada mutasi tingkat gen. Jika terjadi perubahan urutan letak gen pada suatu kromosom, pernyataan berikut yang paling sesuai adalah titik-titik. Bagian perubahan urutan letak gen pada suatu kromosom adalah mutasi kromosom tingkat struktural yang mengubah susunan atau organisasi gen tanpa mengubah jumlah kromosom. Mutasi ini bisa berubah inversi, duplikasi, translokasi, dan delesi, tetapi tidak mempengaruhi jumlah kromosom secara langsung. Jadi pernyataan yang paling sesuai adalah yaitu jumlah kromosom tetap, yaitu pada opsi A. Kita masuk ke soal 1 berikut ini, Gen, sebagai soal pembuka kita di sesi soal isian berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Perhatikan gambar ilustrasi pintai DNA penyusun kromosom berikut. Untuk anak soal yang A, pada sel kelamin manusia, berapa jumlah struktur yang ditunjuk oleh X? Kemudian pada soal B, jelaskan pasangan basa nitrogen purin pirimidin yang terdapat pada struktur Y. Bagian berikut adalah pembahasannya. Untuk soal A, jumlah struktur yang ditunjuk oleh X pada sel kelamin manusia. Pada gambar tersebut, X mewakili kromosom. Dalam sel kelamin manusia, yaitu sel gamet seperti sperma atau sel telur, jumlah kromosomnya adalah 23 kromosom. Ini termasuk kromosom seks, yaitu X atau Y. Kemudian untuk jawaban atau pembahasan soal yang B, pasangan basa nitrogen, purin dan pirimidin pada struktur Y. Itu struktur Y mewakili DNA dengan pita heliks ganda. Dalam DNA, pasangan basa nitrogen terdiri dari untuk purin adalah adenin dan guanin, dan pirimidin adalah timin dan sitosin. Jadi pasangan basa nitrogen selalu berpasangan dengan cara berikut, yaitu adenin berpasangan dengan timin melalui 2 ikatan hidrogen, dan guanin berpasangan dengan sitosin melalui 3 ikatan hidrogen. Bagian kita masuk ke soal 2 berikut ini, perhatikan soal yang ada ini. Kelompokkan mutagen berikut berdasarkan sumber dan sifatnya, dengan cara memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Pilihlah jawaban bisa lebih dari 1. Bagian untuk mengelompokkan mutagen berdasarkan sumber, yaitu alamiah atau buatan, dan sifatnya, yaitu fisika, kimia, biologi, berikut adalah jawabannya. Untuk virus dan bakteri adalah mutagen biologi yang terjadi secara alamiah. Kemudian rokok, kolkisin, DDT,
digetonin, dan sodium aldehid adalah mutagen kimia buatan. Kemudian sinar X dan sinar matahari termasuk mutagen fisika. Sinar X biasanya berasal dari alat buatan, sedangkan sinar matahari adalah alamiah berupa sinar ultraviolet. Kemudian suhu panas dapat bersumber dari alamiah, contohnya adalah lingkungan panas, atau buatan dari mesin atau eksperimen, dan tentunya mempengaruhi mutasi secara fisik. Jadi, bisa untuk yang centang ini, tandanya disesuaikan dengan pembahasan yang ada ini kan. Kita masuk ke soal ketiga berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini kan. Alel warna daging buah mangga oranye, yaitu alel O besar, sedangkan alel warna daging buah mangga kuning adalah O kecil. Persilangan antara tanaman mangga daging buah oranye dengan sesamanya menghasilkan keturunan 75% tanaman mangga daging buah oranye dan 25% tanaman mangga daging buah kuning. Bagaimana genotip kedua induk atau orang tua yang disilangkan? Bagian dari persilangan yang menghasilkan keturunan 75% mangga daging buah oranye dan 25% mangga daging buah kuning, dapat disimpulkan bahwa pola pewarisan ini mengikuti hukum Mendel tentang pewarisan sifat. Maka diketahui alel O besar bersifat dominan yang memiliki fenotip warna daging buah oranye. Kemudian alel O kecil bersifat resesif dengan fenotip warna daging buah kuning. Maka di soal, jika keturunan menunjukkan rasio fenotip 3:1, 75:25, yang menunjukkan persilangan antara dua individu heterozigot. Di mana genotip kedua induk yang disilangkan, maka didapat kedua induk harus memiliki genotip heterozigot, yaitu O besar O kecil. Karena persilangan ini tadi menghasilkan keturunan dengan proporsi atau perbandingan 3:1. Sebagai pembuktian, itu kita bisa menggunakan diagram atau tabel Punnett. Kita masukkan saja, misalnya orang tuanya atau induknya adalah heterozigot. O besar, O kecil akan menghasilkan alel O besar dan O kecil untuk keduanya, maka kita silangkan. Dengan hasil persilangan didapat yaitu 25% O besar yang fenotipnya adalah oranye, kemudian 50% O besar O kecil dengan fenotip oranye, dan 25% O kecil dengan fenotip kuning. Jadi kedua induk yang disilangkan memiliki genotip O besar O kecil, yaitu heterozigot. Bagian kita masuk ke soal 4 berikut ini dengan anak soal yang ada 3. Pada penderita hemofilia, darah sulit membeku jika terjadi luka. Penderita hemofilia ternyata keseluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Sementara itu, perempuan penderita hemofilia tidak pernah ditemukan di dunia. Untuk soal pertama, yaitu pada 4A, mengapa tidak pernah ditemukan perempuan penderita hemofilia di dunia? Bagian alasan mengapa perempuan penderita hemofilia sangat jarang ditemukan atau tidak pernah ditemukan di dunia adalah karena hemofilia adalah penyakit genetik yang terpaut atau terkait dengan kromosom X dan bersifat resesif. Kemungkinan seseorang perempuan memiliki dua alel hemofilia yaitu XH kecil sangat kecil karena agar seseorang perempuan memiliki genotip tersebut, dia harus mewarisi alel XH kecil dari ayah yang penderita hemofilia dan ibu yang karir. Namun, laki-laki penderita hemofilia biasanya menghadapi masalah dalam hal reproduksi atau mungkin meninggal pada usia muda sebelum mereka dewasa dan menikah, itu memiliki kesempatan untuk mewariskan alel tersebut. Akibatnya, sangat jarang ada kombinasi di mana seseorang perempuan memiliki kedua alel hemofilia. Kemudian kita lanjut pada anak soal yang B. Bagaimana terjadinya anak laki-laki penderita hemofilia? Jelaskan dengan diagram perkawinan. Bagian anak laki-laki penderita hemofilia terjadi jika ia mewarisi kromosom X yang mengandung alel hemofilia dari ibunya yang karir dan kromosom X dari ayahnya yang bisa saja normal. Nah, jika seseorang ibu karir yaitu XH menikah dengan laki-laki normal yaitu XY, maka kemungkinan anak-anaknya adalah sebagai berikut. Untuk tadi perempuan karir, maka gametnya adalah XH dan X. Kemudian untuk ayah normal atau pria normal adalah X dan Y. Maka ini bisa kita masukkan pada diagram Punnett sehingga tinggal disilangkan, maka didapat rasio fenotip keturunannya 25% anak perempuan normal dengan genotip X
X, kemudian 25% anak perempuan karir XHX, 25% anak laki-laki normal XY, dan 25% anak laki-laki hemofilia yaitu XHY. Jadi anak laki-laki penderita hemofilia dapat dihasilkan dari perkawinan antara orang tua dengan ibu karir dan ayah normal. Kemudian 4C, buatlah pedigree keluarga tersebut. Again, pedigree menggambarkan pewarisan hemofilia di dalam keluarga yang sebelumnya dijelaskan. Ayah normal, ibu karir, anak perempuan karir, dan anak laki-laki penderita hemofilia. Maka berikut adalah pedigree-nya, di mana lingkaran mewakili perempuan dan kotak mewakili laki-laki. Lingkaran dengan setengah diisi menunjukkan karir, sedangkan kotak terisi penuh menunjukkan penderita hemofilia. Mari dapat, berikut adalah gambar pedigree-nya. Bagian kita masuk ke soal 5 berikut ini sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini. Jadi perhatikan soal yang ada ini. Penentuan golongan darah pada masyarakat Indonesia umumnya menggunakan tes golongan darah sistem ABO dan resus. Perempuan darah AB resus positif menikah dengan laki-laki bergolongan darah O resus positif. Bagaimana rasio fenotip anak-anaknya yang dapat dilahirkan dengan selamat? Again, untuk memahami rasio fenotip golongan darah dan resus pada anak-anak dari pasangan dengan golongan darah yang disebutkan, kita harus menganalisis dua aspek, yaitu golongan darah sistem ABO dan faktor resusnya. Pertama, kita akan menentukan golongan darah sistem ABO-nya berdasarkan orang tua yang ada pada soal ini. Pertama, untuk ibu atau perempuan AB, maka memiliki genotipnya adalah IA besar, IB besar. Disilangkan dengan ayah yang bergolongan darah O, maka rel atau genotipnya adalah IO, IO. Maka untuk gametnya masing-masing didapat adalah IA, IB, dan IO. Ini bisa kita masukkan pada diagram Punnett, yaitu sehingga didapat untuk keturunan golongan darah pada sistem ABO ini 50% anak golongan darah A dengan genotipnya adalah IAIO, kemudian 50% anak golongan darah B dengan genotipnya adalah IBIO. Alel O bersifat resesif, berarti bahwa jika seseorang memiliki alel O tetapi juga memiliki alel A ataupun B, maka alel O akan ditutupi oleh alel A atau B. Jadi untuk golongan darah sistem ABO-nya didapat 50% golongan darah A dan 50% golongan darah B. Kemudian kita akan lanjut untuk sistem resusnya. Again, untuk penentuan faktor resus. Jika kedua orang tua RH plus atau resus positif, maka homozigot dominan, yaitu R besar, semua anak akan resus positif. Namun jika salah satu orang tua heterozigot, R besar R kecil, kemungkinan anak-anaknya adalah sebagai berikut. 75% anak resus positif, jika salah satu heterozigot, 50% resus positif, dan 50% resus negatif jika keduanya heterozigot. Jika kita asumsikan ibu heterozigot dan ayah heterozigot, maka 75% anak akan resus positif dan 25% akan resus negatif. Kita akan analisis keduanya gen, yaitu menggabungkan golongan darah dan resusnya. Maka untuk yang golongan darah A, resus positif, didapat bahwa totalnya adalah 37,5%, dan golongan darah A resus negatif adalah 12,5%. Dapat dicari dengan perkalian antara 50% dikali 75% dan 50% dikali dengan 25%. Dan untuk golongan darah B resus positif juga didapat 37,5%, dan golongan darah B resus negatif adalah 12,5%. Maka rasio fenotip untuk keseluruhannya, golongan darah A resus positif 37,5, golongan darah A resus negatif 12,5, golongan darah B resus positif 37,5, golongan darah B resus negatif 12,5. Jadi kesimpulannya semua anak akan lahir dengan golongan darah A atau B dan kemungkinan besar akan memiliki resus positif, yaitu RH+, di mana 75% akan beresus positif. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 2 pada sesi tugas latihan soal akhir bab pada halaman 211 sampai 215 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka.
Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.